Jojo Puspito lahir di Tuban 22 Februari 1905. Bapaknya bernama Kromo Sarjono adalah seorang penghulu dan mantri juru tulis desa Kota Tuban, Jawa Timur. Ketika Sugondo masih kecil, ibunda Sugondo sakit-sakitan dan meninggal dunia. Kemudian Bapak Kromo Sarjono menikah lagi dan pindah ke Brebes, Jawa Tengah, menjabat sebagai lurah di sana. Selanjutnya, Sugondo dan adiknya Sunarjati diangkat anak oleh pamannya yang bernama Bapak Hadi Suwojo. Bapaknya ini yang menyengolahkan Sugondo dari HIS di Tuban hingga RH di Batavia, termasuk adik-adiknya. Peranan Bapak Hadi Suwojo sangat besar dalam membimbing Sugondo sejak dari HIS di Tuban. Sugondo mengenyam pendidikan HIS tahun 1911 sampai 1918 di Kota Tuban. Tahun 1919 setelah lulus HIS pindah ke Surabaya untuk meneruskan ke Mulo tahun 1919 sampai 1922 di Surabaya. Kemudian setelah lulus Mulo tahun 1922 melanjutkan sekolah ke AMSF Delingbi di Yogyakarta tahun 1922 sampai 1925. Tahun 1928, ketika akan ada Kongres Pemuda II 1928, Sugondo terpilih jadi ketua atas persetujuan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno di Bandung sebagai ketua PPI di negeri Belanda. Saat itu Muhammad Yamin adalah salah satu kandidat lain yang menjadi ketua, tetapi dia berasal dari Yong Sumatera sehingga diangkat menjadi sekretaris. Perlu diketahui bahwa Muhammad Yamin adalah sekretaris dan juga salah satu peserta yang mahir berbahasa Indonesia. Kongres Pemuda 1928 yang berlangsung tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta menghasilkan Sumpah Pemuda 1928 yang terkenal itu, yang dimana para pemuda setuju dengan trilogi Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia. Seperti diketahui bahwa trilogi ini lahir pada detik terakhir Kongres, di mana Yamin yang duduk di sebelah Sugondo menyodorkan secari kertas kepada Sugondo seraya berbisik, "Saya mempunyai rumusan resolusi yang lebih luas." Dalam secari kertas tersebut tertulis 3 kata trilogi, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Selanjutnya, Sugondo memberi farap pada secari kertas itu yang menyatakan setuju dan diikuti oleh anggota lainnya. Pada masa kebangkitan nasional, aktif sebagai guru dan masuk partai politik. Pada tanggal 11 Desember 1928 bersama Mr. Sunario Sastrowardoyo mendirikan perguruan rakyat yang beralamat di Gang Kenari 015 Salemba dan diangkat sebagai kepala sekolah. Namun, pada tahun 1930, ia diminta oleh Ki Hajar Dewantara untuk menjadi guru perguruan Taman Siswa Bandung. Tahun 1932, ia diangkat menjadi kepala sekolah perguruan Taman Siswa Bandung. Tahun 1933, menikah dengan penulis warsi Jojo Puspito di Cibadak dan istrinya ikut membantu mengajar di perguruan Taman Siswa Bandung. Pada masa RIS dalam negara Republik Indonesia dengan akting Presiden Mr. Amsat, Sugondo diangkat dalam Kabinet Halim sebagai Menteri Pembangunan Masyarakat dan jabatan di BP KNIP digantikan oleh Johan Sahrojah yang ia kenal baik. Setelah tahun 1950, meskipun usianya masih 46 tahun, memilih pensiun sebagai bekas menteri dan perintis kemerdekaan, membaca buku dan sering bertemu dengan rekan seperjuangan dalam dan luar negeri. Pada tahun 1978 wafat, kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga besar Taman Siswa, Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta. Atas jasa pada masa pemuda dalam pemimpin Sumpah Pemuda, maka oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1978 diberikan tanda kehormatan Republik Indonesia berupa bintang jasa utama. Selain itu, ia juga mendapat Satya Lencana Perintis Kemerdekaan pada tahun 1992. Pihak Kemenpora telah mengabadikan nama ia pada Gedung Pertemuan Pemuda sebagai Wisma Sugondo Jojo Puspito, Cibubur milik PPPON yang dibangun oleh Kemenpora dan diresmikan oleh Menpora pada tanggal 18 Juli 2012.
Gedung ini disediakan kepada umum untuk dapat dimanfaatkan, terutama untuk kegiatan kepemudaan, pramuka, olahraga untuk tingkat lokal maupun nasional. Pada waktu peresmian sedang dimanfaatkan untuk penggeblengan pelaku Paskibra 2012. Sudah banyak pelaku sejarah setelah tahun 1928 yang mendapat pengakuan pahlawan nasional. Tetapi ia hingga kini belum mendapat pengakuan pahlawan nasional. Mengingat setiap tahun peristiwa Sumpah Pemuda 1928 selalu diperingati secara resmi. Namun, pihak Kemenpora sejak bulan Juli 2012 sedang mengusungnya menjadi pahlawan nasional.